Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk berkat Tuhan di dalam hidup kita sampai saat ini. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau boleh berikan. Terima kasih untuk nafas hidup, berkat pemeliharaan sampai saat ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang ke-28. Ayatnya yang pertama kita akan membaca hingga ayatnya yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perikop yang baru saja kita baca memberikan sebuah keterangan bahwa Yesus bangkit. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus tentunya memberikan kabar sukacita, memberikan pengharapan kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan kita memang mati, iya, tetapi dia bangkit dan hidup kembali. Ini menunjukkan satu karya Allah yang luar biasa dan ini menjadi sebuah berkat tersendiri di dalam hidup kita bahwa ada pengharapan di dalam Dia. Dia Allah kita yang luar biasa. Nah, satu fakta yang menarik Bapak Ibu Saudara, di tengah banyak orang yang bahkan sampai hari ini ya masih belum percaya akan kebangkitan Tuhan dengan pernyataan bahwa itu bukan Tuhan, murid menculiknya ya, sebagaimana banyak pertanyaan begini ya, penyangkalan-penyangkalan yang diberikan. Oleh sebab itu Saudara, bagian ini menjadi satu bagian meneguhkan kita kembali bahwa Yesus ya yang kita percayai, yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan ini menjadi satu sukacita bagi setiap kita. Bahwa iman pengharapan kita itu benar. Tidak salah. Kalau saudara hari ini percaya Yesus Tuhan kita itu bangkit, berarti saudara memiliki iman yang benar.
Nah, iman yang benar ini tentunya akan nyata di dalam kehidupan kita. Setiap kita yang sudah percaya, meyakini, mengimani bahwa Yesus sudah bangkit, menjadi satu bagian kita adalah apa? Pergi untuk memberitakan kabar kebangkitan ini. Kalau pada saat itu malaikat memerintahkan kepada perempuan-perempuan di sana untuk memberitakan kepada para murid, Yesus juga menyampaikan, beritakanlah kepada saudaraku. Hari ini kepada setiap kita, kepada setiap saudara dan saya yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan ini juga berlaku untuk kita. Mari kita pergi, kita beritakan bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang mati dan bangkit. Dan tentunya ini sebuah pengharapan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saudara, di tengah banyak orang yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan, diberikan kesempatan saudara hari ini untuk menyaksikan kabar ini. Di tengah kita bekerja, di tengah kita beraktivitas, dimanapun saudara Tuhan tempatkan, Tuhan memanggil setiap kita untuk mewartakan kabar sukacita ini, bahwa Allah kita, Allah yang hidup. Berita kebangkitannya tentunya memberikan sukacita, memberikan pengharapan, bukan hanya untuk murid pada saat itu, tetapi juga untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Bahwa firman-Nya iya dan amin. Apa yang difirmankannya semuanya digenapi oleh Tuhan kita. Termasuk janji-janjinya, penyertaannya itu juga boleh nyata di dalam hidup kita. Saudara, melalui renungan kita hari ini, kita diingatkan bahwa setiap kita yang percaya kepadanya, yang mengimani akan kuasa kebangkitannya, kita punya tugas, yaitu pergi dan memberitakan kabar ini. Saudara, pastikan orang-orang yang ada di sekitar saudara, mereka adalah orang-orang yang sudah mendengar berita ini. Orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, mari saudara kita pastikan bahwa mereka mendengar berita ini. Dan biar mereka juga boleh mengalami anugerah Tuhan, bahwa hanya di dalam Tuhanlah ada pengharapan. Kalau dia sudah bangkit saudara, berarti kita memiliki pengharapan yang jelas di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara kita beritakan kabar sukacita ini, sehingga ada banyak orang yang kembali dikuatkan, diteguhkan imannya. Mereka yang belum percaya, mereka juga boleh mengalami anugerah kepercayaan kepada Tuhan, dan mereka boleh mendapatkan berkat kemurahan dari Tuhan. Nah, mari saudara, dalam hidup kita, selagi ada kesempatan, beritakanlah karya Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Masing-masing setiap kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran firman-Nya. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk berita kebangkitan. Banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang tidak menerima. Tapi kami bersyukur kalau hari ini kami boleh percaya, kami boleh yakin akan karya kebangkitan itu nyata. Dan biarlah setiap kami juga semakin diteguhkan imannya. Kami tak lupa juga berdoa untuk setiap kami. Kiranya setiap kami juga diberikan kerinduan untuk menyaksikan karya Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan biarlah segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.